Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnatul Aini, NIM 2014020031 dari kelas 4 PBAB pada mata kuliah Maharatul Qiraah dengan dosen yang mengampu yaitu Al-Ustadz Rahmat Satria Dinata. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari jurnal Qiraatis Samitah dengan judul YouTube Kawasilati Takyimi Maharati Al-Kalami Al-Lughatil Arabiyyah. Di sini YouTube sebagai media keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Arab. Di era globalisasi telah membawa perkembangan pesat di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi, termasuk pendidikan dan media. Ada banyak subsistem yang menentukan keberhasilan pendidikan, antara lain media pembelajaran dan penilaian, dan teknologi. Itu telah datang untuk mewujudkan kemungkinan budaya digital, penggunaan sumber daya teknologi dapat diintegrasikan video inovatif seperti YouTube untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat sasaran untuk melengkapi konten mata kuliah perguruan tinggi, dan juga komputer ini dihasilkan akan bermanfaat bagi pendidikan. Contohnya yaitu mengatakan bahwa metodologi pendidikan melalui YouTube memiliki efek positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti menggambarkan saluran YouTube secara umum tetapi secara khusus untuk menggambarkan pentingnya di bidang pendidikan tinggi dan memberi saya contoh bagaimana itu diterapkan dan diintegrasikan secara efektif ke dalam kursus pendidikan universitas dan untuk menggambarkan beberapa hambatan dan tantangan. Menghadapi teknologi modern saat ini, bahasa Arab telah menjadi salah satu bahasa di dunia dan memiliki kedudukan yang tinggi setelah Inggris, dan bahasa ini adalah sebagai bahasa internasional. Penilaian keterampilan berbicara di jurusan pendidikan bahasa Arab ini dapat menggunakan tes tertulis untuk menilai keterampilan berbicara siswa sebagai bukti kesalahan atau metode penilaian yang salah. Di antara alat media sosial yaitu YouTube yang paling sering digunakan sebagai media sosial dan alat media non-sosial lainnya, termasuk untuk pendidikan sekolah menengah. Saluran YouTube adalah salah satu basis data terbesar di dunia, dari mana ia telah menyediakan video yang berguna dan relevan bagi jutaan pengguna di dunia. Penggunaan channel YouTube dalam proses belajar mengajar adalah meningkatkan proses belajar mengajar bagi siswa yang ingin berbagi video dari mobile. Banyak penelitian terkait penggunaan YouTube ini, termasuk penelitian Lestari yang mengatakan bahwa tantangan pendidikan memenuhi kebutuhan generasi internet karena mereka memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan teknologi. Dan internet sendiri telah membuka banyak kemungkinan untuk memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran di kelas, yaitu YouTube. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penggunaan video dari YouTube merupakan bagian dari penggunaan alat bantu pendidikan. Aspek konsistensi dari penelitian ini adalah penggunaan YouTube sebagai sarana pendidikan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan YouTube sebagai sarana pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini adalah penggunaan YouTube untuk mengevaluasi pendidikan. Dan penelitian ilmiah lainnya tentang kemungkinan YouTube sebagai media pendidikan untuk anak-anak. Dia mengatakan bahwa peningkatan penggunaan internet banyak sepanjang tahun, tetapi tidak memberikan dampak yang ideal suatu masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi kaum muda. Hasil penelitian ini yaitu penyusunan konten berbasis YouTube untuk materi pendidikan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kreator YouTube yang secara khusus membahas topik pendidikan masih sangat terbatas. Beberapa akun YouTube yang melakukan kontennya dengan animasi, bahasa yang sederhana, dan penjelasan yang tidak rumit. Mendeskripsikan peran YouTube sebagai sarana untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak dengan cara merangsangnya dari aspek bahasa, imajinasi, dan rasa ingin tahu. Kesimpulannya yaitu penggunaan YouTube sebagai sarana untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak, dan dalam penelitian lain, saluran YouTube adalah alat yang efektif yang dapat meningkatkan pengalaman belajar jika video benar-benar relevan dengan topik yang dimaksud.
Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan dasar yang ingin dikuasai siswa dalam bahasa asing. Pentingnya pengajaran pidato dalam bahasa asing muncul dari pentingnya pidato itu sendiri dalam bahasa tersebut. Namun, bahasa lisan atau ucapan keterampilan berbicara ini merupakan bagian penting dari metodologi pendidikan bahasa asing, karena merupakan salah satu keterampilan yang digunakan dalam penerapan pendidikan, kata yang jelas untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menyikapi banyaknya informasi yang diperoleh siswa di dalam kelas dengan metode observasi, wawancara, data yang peneliti diperoleh dari sumber data, yaitu langkah-langkah proses evaluasi keterampilan berbicara bahasa Arab di kelas pada jurusan pendidikan bahasa Arab. Hasil penelitian langkah-langkah untuk menilai keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan YouTube ini. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan bahwa sebelum melakukan proses evaluasi, dosen mengidentifikasi topik dan mengarahkan mahasiswa ke arah topik tersebut. Setelah memberikan arahan, dosen diarahkan pada cara mengunggah video sebagai berikut, yaitu sebelum menggunakan YouTube, ia harus memiliki akun atau channel YouTube dari melalui akun Google. Setelah arahan diberikan, presenter mengatur waktu terakhir untuk menonton video. Setelah mahasiswa mengupload video tersebut ke channel YouTube, dosen dengan mudah mengevaluasi video tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada suatu topik penggunaan media sosial YouTube sebagai sarana pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Perkembangan YouTube memiliki banyak tujuan untuk masyarakat, bukan untuk sarana ekspresi diri itu sendiri, tetapi juga sebagai sarana pemasaran perusahaan untuk menekankan proses industri melalui kreativitas dan ekspresi diri, interaksi antara penonton dan kreator. Dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa, peneliti menemukan beberapa fenomena positif, yaitu yang pertama motif siswa, yang kedua yaitu hasil siswa, dan yang ketiga menambah pembendaharaan media untuk mata kuliah keterampilan berbicara. Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah untuk mengevaluasi keterampilan berbicara bahasa Arab melalui YouTube terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan video, pengunggahan video, dan video di channel YouTube. Kemudian proses evaluasi. Dari tahapan tersebut, proses penilaian di channel YouTube berbicara lebih mudah, menyenangkan, dan benar. Setelah dilakukan proses evaluasi, muncul berbagai fenomena dan di antara fenomena tersebut adalah promosi motif siswa, kemudian promosi hasil belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.